Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal IPS kelas 9 bab 4, yaitu tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Kita langsung masuk soal nomor 1 ya. Peristiwa Rengas Dengklok memberikan manfaat, yaitu A. Proklamasi kemerdekaan seizin Jepang. B. Soekarno-Hatta menjadi aman. C. Dibuatnya naskah proklamasi kemerdekaan. Atau D. Disepakatinya pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis. Jawaban yang tepat adalah D. Peristiwa Rengas Dengklok yang diawali oleh diculiknya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok oleh golongan muda itu dengan tujuan agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Meski awalnya golongan tua tidak setuju untuk tergesa-gesa, namun setelah datang Ahmad Subarjo, akhirnya para golongan tua setuju untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Soal nomor 2. Setelah memproklamirkan kemerdekaan, Indonesia harus berhadapan dengan A. Jepang dan Inggris, B. Jepang, Belanda, dan Sekutu, C. Jepang dan Belanda, atau D. Jepang, Prancis, dan Belanda. Jawaban yang tepat adalah B. Karena meski telah memproklamirkan kemerdekaan, bangsa ini masih harus tetap berhadapan dengan Jepang, Belanda, dan Sekutu yang berusaha untuk mengambil alih kekuasaan atas Indonesia. Soal nomor 3. Kedatangan pasukan Sekutu pada akhirnya disambut dengan perlawanan oleh rakyat Indonesia karena A. Membantu pasukan Jepang, B. Mengubah pemerintahan RI, C. Membawa pasukan Nika, atau D. Melucuti tentara Jepang. Tentu saja jawabannya C. Inggris datang awalnya hanya untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun ternyata diboncongi oleh Nika. Tahu Nika kan? Nika adalah singkatan dari Netherlands Indies Civil Administration. Yap, mereka adalah tentara dari Belanda yang ternyata memiliki tujuan lain, yaitu masih ingin menguasai Indonesia. Soal nomor 4. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum di Bandung yang isinya A. Agar rakyat Bandung membantu Sekutu melucuti senjata tentara Jepang, B. Agar rakyat Bandung yang memiliki senjata menyerahkan diri kepada Belanda, C. Agar TRI mengosongkan kota Bandung, atau D. Agar rakyat membakar kota Bandung. Jawaban yang tepat adalah C. Sekutu saat itu memberi ultimatum agar kota Bandung dikosongkan, namun tidak diindahkan. Meski pada akhirnya tetap harus meninggalkan kota Bandung. Sebelum pergi, Bandung Selatan dibumi hanguskan dulu. Soal nomor 5. Penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya adalah A. Adanya bentrokan antara pejuang Surabaya dengan pasukan Belanda, B. Inggris terang-terangan membantu Nika, C. Belanda melakukan provokasi terhadap pejuang Surabaya, atau D. Tewasnya Brigjen AWS Melabi. Jawaban yang tepat adalah D. Pada tanggal 30 Oktober 1945, terjadi bentrokan antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris, dan Brigadir Jenderal AWS Melabi itu tewas dalam bentrokan ini. Pada tanggal 9 November 1945, pihak Sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Kemudian pada tanggal 10 November 1945, tentara Inggris melakukan serangan besar yang melibatkan 30.000 pasukan, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Soal nomor 6. Pernyataan di atas merupakan hasil perundingan dari A. Linggarjati, B. Renville, C. Rumroyen, atau D. KMB.
Jawaban yang tepat adalah A. Nah, ada beberapa isi dari Perundingan Linggarjati. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949. Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, di mana salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Untuk memudahkan isi dari perjanjian Linggarjati ini, ingat aja kalau ada de facto, kemudian ada RIS, itu pasti adalah Linggarjati. Soal nomor 7. Penyerahan kedaulatan Indonesia dilaksanakan setelah berlangsung A. Perundingan Linggarjati, B. Perundingan Renville, C. Perundingan Rumroyen, atau D. Konferensi Meja Bundar. Jawaban yang tepat adalah D. Pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat. Nah, ini tuh terjadi setelah KMB atau Konferensi Meja Bundar ya. Soal nomor 8. Usaha Belanda untuk menguasai kembali wilayah Indonesia dengan cara memecah belah kedaulatan RI adalah A. Membentuk KNIL, B. Menerapkan blokade ekonomi, C. Melakukan agresi militer, atau D. Membentuk negara-negara boneka. Jawaban yang tepat adalah D. Ada beberapa negara boneka Belanda, yaitu Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Pasundan, Negara Madura, Negara Sumatera Selatan, serta Negara Jawa Timur. Soal nomor 9. Pada masa demokrasi parlementer, pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan sebab A. Adanya tuntutan dari kalangan ABRI untuk mengganti presiden, B. Para pemimpin partai saling berebut kekuasaan untuk kepentingan partainya, C. Timbulnya demonstrasi-demonstrasi di berbagai daerah, atau D. Adanya kesenjangan sosial di kalangan masyarakat. Jawaban yang tepat adalah B. Menurut admin, jawaban B adalah paling tepat. Karena pada saat itu terjadi awal pemilu dan partai-partai didirikan. Karena banyak yang saling berebut kekuasaan di pemerintahan, jadinya sibuk sendiri dan lupa untuk melaksanakan pembangunan nasional. Soal terakhir, beberapa kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi parlementer adalah A. A, C, dan D, B. A, B, dan E, C, C, dan D, dan E, atau D, D, E, dan F. Jawabannya adalah A. Nah, ini adalah tabel kabinet pada masa demokrasi parlementer. Satu-satunya cara ya tentunya dihafalkan ya. Gimana dari 10 soal, kalian betul berapa nih? Kalau nilainya masih kurang, pahami lagi materinya dan dicoba lagi latihan soalnya ya. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.